Halo Xiaofengyo. Pagi Halo. Siapangyo. Halo Lasa Mingsan. Halo saya Elisa. Apa kabar? Baik Lasa. Iya, sehat Nah, kan? sehat. Nah, Iya. sekarang Lasa kita mau mulai sekolah minggu kita ya. Dan juga Xiaofengyo di rumah kita bersiap kita mau mulai sekolah minggu. Tapi sebelumnya Lasa ajak kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bangun pagi ini, kami boleh bersekolah minggu. Biarlah Tuhan, Kau berikan kami hati yang sukacita sehingga kami boleh bernyanyi untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, siapa lo usah ajak semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kita suci, cipta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kita suci, cipta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, kalau semingson hari ini sukacita nggak? Iya dong, hari ini hari Minggu, kita sekolah Minggu sukacita. Iya, Xiaofengyo di rumah juga loh, saya yakin semuanya bersuka cita karena Tuhan Harus dong. memberikan kita sukacita. Iya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita Tuhan. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada Yesus di hatiku. Sekali lagi. Adalah sukacita Tuhan. Di hatiku adalah sukacita Tuhan. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Oke, langsung Elisa. Iya. Tahu gak dengan tangga nada? Tahu loh, Sob. Dari mana sampai mana? Dari do sampai do tinggi. Jadi do, re, mi, fa, Iya. sol, la, si, do. Kita hari ini belajar nada ya, Siapangyo. Iya. Kita nyanyi lagu Do Re Mi. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus, fa, fahami firman-Nya. Sol, sobatku yang setia, telah lama menunggumu. Si, silakan dia masuk, dosamu diampuni. Sekali lagi. Itulah dosamu,
Siampuyo tahu nggak kalau buah pohon itu berbuah kalau rantingnya lekat dengan pohon. Oh, begitu ya. Ya, begitu juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan berbuah. Yuk kita nyanyi lagu Yesus pokok dan kita carangnya. Ada gerakannya siapa Geo? Ya, betul. Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Halo adik-adik, apa kabar? Oke, hari ini Lause mau cerita tentang sesuatu yang kecil tetapi sangat berfaedah, sangat bermanfaat. Adik-adik tahu apa itu? Oke, dengarkan ceritanya nanti adik-adik tahu ya. Oke, di sebuah kerajaan yang indah dan besar dan megah, hiduplah seorang raja dengan 3 orang putrinya. Pertama adalah seorang putri sulung, putri tengah dan putri bungsu. Mereka sangat cantik, ya. Si raja ini sangat mengasihi putri-putrinya, ya. Nah, pada suatu hari si raja ini pergi menemui putri pertama dan ingin menanyakan berapa besar kasih sayang putri-putrinya kepada sang raja. Ya, kemudian si raja ini pergi pada putri yang pertama. Kemudian dia bertanya, "Putriku yang tersayang, ayah mau bertanya, seberapa besar engkau mengasihi ayah?" Wah, si putri ini bingung. Kemudian dia berpikir, wah seberapa besar ya? Oh, papa, saya mengasihi papa sebesar emas permata yang papa berikan kepada saya. Ya, emas yang indah-indah, baju yang mutiara yang indah-indah yang papa berikan kepada saya, sebesar itulah kasih sayang saya kepada papa. Wah, si Baginda ini begitu senang. Lalu dia pergi ke sang raja ini pergi lagi ke yang nomor 2, si tengah. Kemudian si Baginda bertanya, "Anakku, seberapa besarkah engkau mengasihi aku?" "Oh, papa, saya mengasihi papa seperti saya mengasihi pakaian-pakaian yang indah ini, yang bertabur mutiara. Ya, yang bertabur mutiara dan bertabur emas ini, saya mengasihi begitu. Kasih sayang saya kepada papa sebesar itu." Wah, si Baginda ini kembali senang. Oh, anakku rupanya mengasihi aku. Lalu dia pergi lagi kepada putri yang bungsu. "Anakku, papa mau tanya, seberapa besar engkau mengasihi papa?" Si bungsu berpikir dengan cermat. Lalu apa yang dia jawab? "Ayahanda, saya mengasihi ayahanda seperti saya mengasihi garam." "Hah? Kamu mengasihi ayahanda seperti garam?" "Iya." Lalu sekali lagi si raja itu penasaran bertanya, "Kamu mengasihi ayah seperti apa?" "Saya mengasihi ayah seperti saya mengasihi garam." Oh, si ayah ini begitu marah. "Masa kamu mengasihi saya hanya seperti garam?" kata si Baginda raja.
Lalu kamu tidak mengasihi saya. Kemudian si putri diusir keluar dari istana ke hutan belantara. Pergi kamu ke hutan belantara dan jangan kembali lagi. Ya, si putri ini sedih, si ayahnya juga sedih, tapi dia marah. Masa saya cuma dihargai seperti garam, kata si ayah. Nah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, ya si Baginda mulai lupa dengan si putrinya. Pada suatu hari si Baginda pergi berburu dengan pengawal-pengawalnya. Wah, berburu apa? Binatang-binatang di hutan. Ya, pada saat itu si Baginda melihat ada rusa. Oh, dia berlari, dia mengejar dan dia mau memanah si rusa itu. Tapi meleset, kemudian raja berlari hingga tanpa sadar sampai ke tengah hutan yang lebat sekali. Wah, si raja ini bingung mau pulang. Sementara perutnya sudah kelaparan. Aduh, perutku lapar. Pada saat dia kelaparan, dia berjalan-jalan. Di hutan dia lihat ada sebuah pondok yang kecil mungil. Kemudian si raja ketuk pintu. Tok, 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 tok. Siapa itu? Ada suara seorang nenek-nenek. Oh, ini saya. Saya mau numpang melepaskan lelah dan kalau bisa saya mau makan. Nah, kata si raja ya. Kemudian si nenek-nenek dibuka pintu. Oh, Bapak Raja silakan masuk. Kemudian si raja masuk. Bapak mau makan, Bapak lapar ya? Saya akan siapkan makanan. Kemudian si nenek ini mulai masuk ke dalam. Dan pada saat itu dengan bunyi alat-alat masak tong 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 semua ya. Kemudian tidak berapa lama si nenek ini keluar. Kan makanan, beberapa macam makanan di hadapan sang raja. Kemudian raja ini mulai makan. Waktu dia makan, apa nggak salah ini ya? Dia cicip lagi makanan lain. Kok sama? Kenapa ya? Nah, kenapa masalahnya? Coba adik-adik pikir. Tahu apa yang terjadi dengan makanan itu? Rupanya makanan itu tawar, tidak ada rasa sama sekali. Si raja ini mulai berpikir tentang anaknya yang bungsu. Oh, jadi itu gunanya garam. Jadi itu harganya garam. Kalau makanan tidak ada garam, tidak bisa ada rasa dan tidak ada rasa. Lah, si raja ini menyesali apa yang terjadi. Kemudian dia bertanya kepada si nenek itu, Ibu, siapa yang memasak makanan ini? Kata si raja. Oh, itu putri saya yang masak. Bolehkah ibu panggil? Tahu siapa yang keluar adik-adik? Yang keluar rupanya si putri bungsu. Dia keluar. Si ayahnya melihat si putri bungsu langsung berdiri dan memeluk si putri bungsu. Anakku, maafkan ayah. Rupanya apa yang kamu katakan itu adalah benar. Garam itu adalah yang berharga. Si raja menangis. Ya, adik-adik, di dalam Matius pasal 5 ayat 13 mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang garam. Kita lihat garam tidak bermanfaat ya. Garam tidak ada gunanya, tidak berharga. Tapi adik-adik tahu, dalam Alkitab mengatakan kita adalah garam dunia. Jadi kalau garam itu gunanya apa? Ya, dia bisa mengawetkan makanan, dia bisa membuat makanan itu menjadi ada rasa. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, kehidupan kita di dunia ini adalah memberikan rasa kepada dunia. Kehidupan ini sebagai orang Kristen kita boleh menjadi apa? Menjadi pelita, menjadi perasa dalam kehidupan ini. Contohnya gimana? Kita boleh membantu orang. Oh, nanti lihat. Oh, adik ini membantu saya. Dia kan orang Kristen. Ya. Atau kita boleh menjadi apa yang dikatakan Alkitab. Kita boleh
turut kata orang tua, kita boleh menghormati orang tua. Itulah kita bisa menjadi garam dunia. Ya adik-adik ya, kita boleh menjadi garam dunia dan kita harus menjadi garam dunia. Oke, demikianlah cerita dari Lause hari ini. Semoga kita boleh menjadi garam dan terang bagi orang sekeliling kita. Amin. Nah, Siopengyo, tadi kita sudah dengerin cerita nih Lause. Sekarang Iya. waktunya Kita mau tutup sekolah minggu kita. Oke, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami masih boleh berskala minggu secara online. Tuhan tolong jaga kami Tuhan walaupun kami di rumah. Tuhan tolong supaya kami dalam keadaan sehat selalu. Dan Tuhan selalu memberkati papa mama kami. Dan juga Tuhan menolong sekolah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Siopengyo sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat. Semangat Tuhan dan Yesus bersuka Tuhan memberkati. Cai. Dadah. Bye-bye.